Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Prasetyo, NIM saya 289200547. Prodi saya dari manajemen. Mata kuliah yang saya akan jelaskan yaitu Ekonomi Internasional untuk menempuh ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas MM. Pertama, ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, transaksi ekonomi internasional berupa pemindahan hak milik atas suatu barang atau jasa dari penduduk negara yang dengan penduduk dari negara lainnya, termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan. Tujuan utama neraca pembayaran ini adalah untuk memberikan informasi kepada pejabat atau pengusaha pemerintah tentang posisi keuangan mengenai hubungan ekonomi dengan negara lain, serta membantu dalam mengambil keputusan kebijaksanaan moneter, fiskal, dagangan, dan pembayaran internasional. Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan khusus, diantaranya untuk mengetahui struktur, posisi, dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Dua, sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik perdagangan dari urusan pembayarannya. Tiga, untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan. 5, merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara. 6, sebagai bahan untuk membantu pemerintah dalam menetapkan keputusan di bidang moneter dan fiskal. Secara umum, penggunaan dari neraca pembayaran adalah untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, untuk mengetahui struktur dari komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. 3, untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri ataupun penduduk luar negeri. 4, membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal, moneter, dan politik. 5, sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan. Sini ada pos-pos neraca pembayaran. Ada transaksi barang dan jasa, current account, transaksi pendapatan modal, income on investment, transaksi satu arah, unilateral transaction, selisih perhitungan, error and omission, transaksi penanaman modal langsung, direct investment. Neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran di luar negeri Indonesia dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu beberapa penerbitan resmi antara lain Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diterbitkan tiap tahun oleh Departemen Keuangan RI. 2. Bank Indonesia. Laporan tahunan pembukuan yang diterbitkan setahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran. 3. Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia yang diterbitkan 2 bulan sekali oleh Bank Indonesia. Statistik Indonesia, Statistical Yearbook Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. 5. Indikator ekonomi yang diterbitkan BPS bulan sekali. Neraca perdagangan, tadi pembayaran, ini perdagangan. Catatan sistematis atas nilai transaksi barang suatu negara biasanya untuk kurun waktu 1 tahun disebut neraca perdagangan, trade balance. Ada pencatatan tentang nilai ekspor barang-barang yang dijual ke luar negeri, serta pencatatan tentang nilai impor dari barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan nilainya secara bersamaan disebut ekspor besi neto, yaitu nilai ekspor yang dikurangi nilai impor. Pengertian barang di sini mengacu kepada komoditas yang diperjualbelikan antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia. Selanjutnya, pasar valuta asing. Mata uang satu negara tidak kurang berlaku di negara lain. Karena itu memerlukan alat transaksi yang dapat diterima di negara lain. Alat transaksi tersebut dikenal dengan nama valuta asing atau falas.
Sedangkan tempat terjadinya transaksi jual beli falas disebut dengan pasar valuta asing, foreign exchange market. Pasar valuta asing merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan bahwa orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian (exposure of risk) akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pasar valuta asing mempunyai beberapa fungsi dalam membantu kelancaran inflasi. Dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, yaitu ada 4: transfer daya beli, penyediaan kredit, mengurangi risiko falas, memungkinkan dilakukan hedging atau arbitrage. Selanjutnya ada karakteristik perdagangan valuta asing. Pusat perdagangan utama valuta asing adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Namun bank-bank seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing secara global terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir, maka di Eropa mulai dibuka. Pada saat pasar Eropa berakhir, maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi pasar Asia, kecuali akhir pekan. Secara umum, ada 7 mata uang yang diperdagangkan yang menduduki peringkat teratas. Mata uang diperdagangkan satu dengan yang lainnya, dan tiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri. Misalnya Euro, USD atau JPY, GBP, USD, dan lain-lainnya. Sini ada manfaat, jenis, dan pelaku pasar valuta asing. Manfaatnya yang dapat diperoleh dari adanya pasar valuta asing: 1. Memperlancar transaksi antar negara. 2. Memberikan lapangan pekerjaan baru. 3. Meningkatkan cadangan devisa negara. 4. Memperlancar pembangunan nasional. 5. Memungkinkan terjadinya clearing internasional. Jenis-jenis pasar valuta asing: ada pasar spot, pasar tunai, pasar forward, pasar currency future, pasar currency option. Selanjutnya ada pelaku pasar valuta asing. Pertama ada perusahaan, kedua individu, ketiga bank umum, keempat pialang, pasar falas atau broker, kelima pemerintahan, keenam bank sentral, ketujuh spekulan dan arbitraser, 8 dealer marker, 9 perusahaan manajemen, 10 hedged fund. Keunggulan dan kelemahan perdagangan valuta asing. Kelebihannya atau keunggulannya yaitu ada transaksi berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Likuiditas, banyak broker atau dealer dalam pasar valuta asing menjadikan pasar tersebut sangat liquid sekaligus bisa membuat harga menjadi stabil. Selanjutnya, modal dan biaya transaksi forex relatif rendah dibandingkan kelebihan forex dengan jenis investasi lain. Misalnya saja saham, maka bisa dibandingkan modal minimal dibutuhkan 20 juta. Dibandingkan dengan investasi pada sektor real biasanya membutuhkan 50 juta. Perdagangan valuta asing juga mengandung beberapa kelemahan atau resiko. Yang pertama, resiko kurs pertukaran, exchange rate risk. Resiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar kurs falas. 2. Resiko negara asal. Resiko ini timbul akibat ikut campur tangan pemerintahan mata uangnya diperdagangkan di falas. Contohnya seperti investasi bank sentral negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintahan, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah. Perubahan kurs suatu mata uang akan mendorong spekulasi. Baik, itu tadi materi yang saya sudah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.